Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari sebuah judul yang sangat penting, yaitu apakah iman? Sebagai orang Kristen, kita semua diharapkan sangat mengetahui dan mengerti serta memiliki iman, karena Alkitab katakan semua yang dilakukan tanpa disertai iman adalah dosa. Kita dibenarkan melalui iman, dan mereka yang dapat menyenangkan hati Tuhan juga adalah mereka yang beriman. Pada kesempatan ini, pelajaran singkat ini menggali beberapa ayat dan mengaitkan konsep ayat dengan ayat lain, sehingga mendapat gambaran yang semoga menjadi lebih jelas tentang apa iman itu. Lukas 18 ayat 8 mengatakan, akan tetapi, jika anak manusia, yaitu Yesus, datang kedua kali, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Untuk itu, mari kita mengikuti ayat demi ayat, merangkainya dan mengambil kesimpulan arti iman, sehingga kita bisa menghidupkan apa yang kita pelajari dan dapat memiliki iman saat anak manusia datang kedua kali nantinya. Ayat pertama kita terdapat di Roma 14 ayat 23. And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Jadi sebelum kita merangkai ayat demi ayat, mula-mula perlu kita memilah-milah, ya. Jadi kita bikin sekecil-kecil mungkin kata demi kata untuk melihat ayat ini lebih teliti dan tanpa keluar dari ayat. Nah, yang pertama yang sangat jelas adalah apa yang tertulis, yaitu written in the text, apa yang tertulis. Kemudian kita lihat apa yang tidak tertulis atau yang tersirat. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Itu terjemahan bahasa Indonesianya. Ya. Jadi, apa yang tertulis? Yang tertulis itu yang paling pertama yang menyolok adalah whatsoever is not of faith is sin. Jadi yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Berarti kebalikannya, yang berdasarkan iman itu bukan dosa. Bukankah itu yang sangat jelas? Jadi, yang paling jelas yang kita bisa lihat pertama adalah not of faith. Not of faith itu apa? Katanya adalah sin. Kemudian ayat mengatakan, yang not of faith itu doubteth, ya, atau damned. Jadi, doubteth itu bimbang, damn itu diterjemahkan dihukum, tapi bisa juga terkutuk. Ya. Jadi, ayat ini mengatakan yang tidak ada iman itu dosa. Mereka yang bimbang, mereka yang terkutuk, itu tidak ada iman. Sekarang, apa yang tidak tertulis di dalam ayat? Yang tidak tertulis dalam ayat, tapi ada di dalam ayat, yaitu kebalikan daripada yang tidak ada iman. Tadi dikatakan tidak disertai iman adalah dosa. Berarti kalau disertai iman itu artinya bukan dosa, ya. Nah, kata of faith ini penting. Of itu menunjukkan asal, sumber, ya. Jadi kalau dia bersumber iman itu bukan dosa, bukan juga kebimbangan, dan bukan yang dihukum atau bukan yang
bukan yang terkutuk. Sehingga konklusi apa yang dapat kita ambil? Whatsoever is of faith is not sin. Jadi konklusinya bisa kita balik dari yang tertulis. Yang tertulis di situ adalah semua yang tanpa iman adalah dosa, maka kita bisa konklusi berdasarkan yang tidak tertulis, yaitu apa saja yang tidak disertai, apa saja yang disertai dengan iman bukan dosa. Ya. Jadi mungkin itu yang kita ambil pada saat ini. Kemudian kita masuk kepada ayat kedua. Nah, dalam kesimpulan kita, segala sesuatu yang dengan iman bukan dosa. Pertanyaan berikut, kemana kita bisa pergi di dalam Alkitab untuk mencari kata untuk menyambung konklusi kita? Nah, di sini ada kata sin. Bagaimana kalau kita cari apa arti sin? Supaya arti sin itu kita kaitkan dengan konklusi kita pertama. Dan itulah yang akan kita lakukan. Kita pergi kepada ayat yang kita tahu sebagai definisi daripada dosa, terdapat di 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Oke, sekarang kita lihat juga apa yang tertulis dan apa yang tidak tertulis di dalam teks. Yang tertulis, dosa itu adalah pelanggaran hukum. Itu tertulis. Sehingga yang tidak tertulisnya apa? Ya, yang bukan dosa adalah tidak melanggar hukum. Itu jelas. Nah, sekarang ada kata yang kita hadapi yang kita belum tahu jawabannya kecuali kita cari ayat lain, yaitu kata law. Ya. Jadi itu adalah ayat berikut yang kita bisa cari. Jadi konklusi untuk saat ini apa? Untuk konklusi saat ini, dosa itu adalah pelanggaran hukum. Atau yang bukan dosa itu bukan pelanggaran hukum. Ya. Jadi kita bisa putar-putar konklusinya. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat pertama, masih ingat ayat pertama tadi di Roma 14 ayat 23, menjadi whatsoever is of faith, segala sesuatu yang dengan iman, bukan pelanggaran. Nah, pelanggaran apa? Kita kasih masuk ini, kata law, pelanggaran hukum. Jadi tadi dikatakan segala sesuatu yang tanpa iman itu adalah dosa, dan kata dosa itu kita ganti dengan pelanggaran hukum. Sehingga pertanyaan yang berikut yang paling jelas adalah, apakah itu law? Bukankah itu ayat yang harus kita cari berikut? Apakah itu law? Ya. Dan untuk tahu itu banyak ayat. Law itu apa? Law itu bisa saja commandments. Law itu bisa seperti yang akan kita pilih berikut. Ya. Jadi kita bisa fleksibel, bisa pergi ke ayat mana saja dan kita telusuri terus. Untuk saat ini kita telusuri law itu adalah word. Word itu adalah atau firman. Dan ayatnya terdapat di Yesaya 1 ayat 10. Bagaimana bunyinya? Hear the word of the Lord, ye rulers of Sodom. Give ear unto the law of our God, ye people of Gomorrah. Nah, kalau kita perhatikan betul-betul ayat ini
Yesaya 1 ayat 10, dia membandingkan. Ya. Kenapa? Yang tertulis itu kita bisa seperti biasa membuat yang tertulis dan yang tidak, atau tidak tertulis, atau kita membanding-bandingkan. Jadi untuk saat ini kita mau bandingkan, ya. Kalau dibilang hear the word of the Lord, itu yang tertulis. Tapi tertulis juga bandingannya. Apa yang dibandingkan dengan hear the word of the Lord? Atau parallelism, ya. Ini disebut give ear unto the law of our God. Jadi hear itu adalah sama dengan give ear. Dan the word of the Lord juga sama dengan law of our God. Jelas, word adalah law. Bukankah yang kita cari adalah law itu apa? Jadi law itu adalah firman. Nah, siapa bilang? Yesaya 1 ayat 10 yang katakan. Dari situ kita ambil. Ya. Ini kita menggunakan Alkitab, menerangkan Alkitab, menggunakan kata-kata yang tertulis di Alkitab. Jadi konklusi untuk ayat ini, word of the Lord adalah law of our God. Sehingga kalau kita mau konklusikan dari ayat 1 ke ayat 3, bagaimana bunyinya? Ya, bunyinya adalah, whatsoever is of faith is not transgression. Nah, transgression tadi bilang law, sekarang kita ganti. Transgression of the word of the Lord God. Atau kalau mau pendek, bisa kita bilang transgression of the word of God. Oke. Sampai sini dulu, ini 3 ayat dirangkai. Nanti berikut kita akan rangkaikan dengan ayat 4 dan seterusnya. Semoga bermanfaat.